Rabi-rabi terdahulu. Gerakan kami mirip Muslim. Oh, serius? Ya memang begitu adanya, Bu. Jadi berdiri terus seperti kami semuanya, Oh, gitu 100%. 1 sampai 10 berapa persen? Gitu. Iya, cuman kan ada beberapa perbedaan ya, di mana tangan bisa nggak di kepala, tangan di bawah. Oh, jadi kayak Yahudi ya? Kayak Yahudi? Ya kan dari beberapa mazhab Muslim juga sama ya. Kalau saya lihat beberapa mereka yang sembahyang ada yang tangannya di kepala, ada yang tidak. Di Islam? Itu hanya salah satu. Bang Esau. Enggak, di Islam nggak ada, Bang. Sama, gerakan sama kalau di Islam. Bang Esau. Ya maksudnya. Bang Esau, gerak yang tangan di kepala itu kalau lagi sholat nggak ada. Orang kena hukuman yang tangan di kepala gitu kan. Ya. Di Islam itu nggak ada, Bang, begitu. Kalau di Islam itu, kalau misalnya kita sakit nggak bisa berdiri, kita duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, ya matanya digerakkan gitu. Tapi semua aturan sholat itu semuanya sama di seluruh dunia. Bang Esau, Bang Esau. Maksud saya- Katanya kan maksud Nasrani. saya. Katanya kan Nasrani mengikuti milah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia naik haji loh, berhaji loh. Bang Esau kapan berhajinya? Ada, Bang, di Nasrani ada haji. Nah, kalau mengikuti milah Ibrahim itu kan ada haji tuh. Nabi Ibrahim aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milah Ibrahim itu kan harus diikuti beneran gitu, nggak hanya separuh-separuh, Bang Esau. Gimana dong? Ya betul. Ya, yang saya pahami dalam cara melakukan kita ibadah itu tangan bukan di kepala, Pak. Maksudnya ada yang di perut, ada yang di bawah. Itu yang di perut itu bersedekap namanya. Ada. Jadi beda-beda. Ada yang kita waktu ruku memegang lutut, kita memegang seperti orang yang membungkuk. Begitu. Oh. Sujud sama, sujud begitu. Berapa kali berdiri? Kayak kami juga nggak? 2, 3, 4? Ya kurang lebih sama. Oh, sama, Masya Allah. Terus jam-jamnya, Bang, sama? Jam waktu-waktu sholatnya sama? 5 kali sehari atau? Ya, karena gini ya, Bu ya. Hah? Nasrani ini mempunyai itu satu imam yang memang harus kita ikuti, sama seperti Anda ya. Kita mengikuti gerakan dari guru-guru kita. Nah, guru-guru kita yang kita ikuti. Yang dibaca apa itu, Bang Hal Esau? yang berhubungan Iya, bacaannya apa, Bang? Oh, memang yang dibaca apa? Bang Esau agak keras sedikit. Yang dibaca apa? Bunda Panca mau tahu juga, mau ngerti. Jangan bilang dil raba-raba gitu. Ya jangan begitu. Apa yang dibaca ketika beribadah itu, Bang Esau? Apa Bang Esau? Saya ini baru kena dengar ya Bunda. Saya ini Ya. baru kena beres di report. Saya membacakan beberapa ayat dari teks Aramaik. Jadi saya tidak mau lagi di report. Jadi saya lebih baik menyerah Nah, begini aja. gitu Bang. Oh, di report siapa? Oh, Pihak Otan. Astagfirullah. Oh, yang Jangan-jangan- report, Bang Singa. Jangan-jangan Jahat kali. Masaha. Jangan-jangan Masaha yang nge-report. Dia tukang report itu, Masaha itu. Jelek dia mah. Emang ada sekarang dia? Emang ada dia sekarang? Kalau report emangnya bisa ketahuan tuh siapa yang report? Oh, ketahuan. Ada laporan. Iya. Namanya gitu kelihatan. Iya. Gimana caranya lihatnya? Singa, aku nggak tahu. Aku ada, bisa. Contohnya Gimana? nih, Masaha nge-report tuh. Ada laporan ke aku tuh, ke hostnya. Gimana caranya? Ada Yang laporan. report gitu ketahuan gitu ya. Oh, Iya. karena itu di room kamu gitu ya? Iya. Si Masaha sering nge-report itu. Oh. Sembarang. Enggak, tapi kalau Bang Eso ini membacakan itu emangnya menyakitin dia kan enggak ya? Ngapain dia pusing? Merasa tersakiti, bukan nyakitin tapi merasa tersakiti. Gila, buset dah si Oten ini. Pengurus Nasrani itu berapa miliar ya?
Jangan miliarnya ditanya. Iya. So, sekarang mau nggak diskusi sama Bang Esau? Oh, ini Iso ini Kristen. Oh, ini Masaha, ini Masaha. Oh, si Iso ini Masaha. Iya. Masaha, kau suka repot ya? Iya, Bu. Hajar, Bu. Tak. Hajar. Bencong banget kau ngerepot-ngerepot. Kalau berani kau hadapin gitu. Nah, Tapi nih begitu dong. Esau tuh. Cemen banget lu ngerepot-ngerepot. Hajar. Coba itu di screenshot kalau memang ada buktinya aku yang report Bang Singa coba. Ya nantilah kalau kamu nge-report lagi nanti aku screenshot ya. Iya. Aman. Cemen lu, masa lu ngerepot? Kalang report. Cemen amat lu, laki-laki lagi. Oh Bang Esau. Yesus itu menurut Bang Esau Tuhan apa enggak nih? Soalnya Bang Esau kan pengikut Kristus sejati nih gitu. Menurut Bang Esau dia Tuhan apa enggak sih? Nabi lah. Masih adalah seorang utusan. Dia rasul. Bukan Tuhan ya. Sesuai konteks ya, di dalam Bible, di dalam kitabnya ya, sesuai konteks ya Bang. Ya, sesuai dengan Injil. Maksudnya konteksnya tertulis kan utusan, ya sesuai konteks yang tertulis dan yang terbilang oleh Yesus ya. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Buat kekalahan Masaha. Pertanyaan Memang begini loh teman-teman, yang paling Nasrani itu pemeluknya berapa miliar ya? Aku bingung. Jangan miliarnya yang dihitung. Apanya? Enggak, jadi kok Dari kepanasan ajarannya. Iso? Kok kepanasan? Mau berapa miliar kan itu nggak urusan kau. Iya. Sekarang aku nanya lagi nih Bunda, Madam. Kristen itu kan miliaran pengikutnya. Madam, sekarang aku nanya lagi nih. Sebentar dulu. Dia bilang miliaran. Kau mimpi ya miliaran? Mimpi kau? Yang mana? Yang mana miliaran? Kamu mau tunjuk Islam itu kan miliaran. UK? Kamu mau tunjuk UK Kristen? Miliar gitu loh. Halo, UK bukan Kristen. UK itu bebas karena apa? Dia menikahkan orang sesama jenis. Di dalam kitab kamu tidak boleh menikahkan sama jenis. Jadi jangan mimpi kamu UK itu Kristen, paham? Eropa sama, Amerika most of the country semua di dalam Amerika itu rata-rata hanya beberapa persen yang masih ke gereja. Selebihnya mereka adalah ateis. Jadi jangan mimpi lu bilang itu miliar-miliaran ya. Ya itu datanya dari mana? Kalau aku kan datanya jelas nih, aku ketik. Kamu mau tanya Madam dari mana? Beliau lama Datanya di dari mana? Amerika. Aku tinggal di Prancis, halo. Lama dia di situ itu. Ya, bukan. Stupid. Maksudnya datanya dari kalau aku nih Google nih. Data dari Google. Google, Dari pergi sana. jalan-jalan coy. Coba tes aja bahasa Prancis Madam. Gitu loh. Mana ini kan bego dia. Di PA Wikipedia lo, bodoh lo. Kristen ini agama terbesar loh. Kata Terbesar. siapa? Jadi berarti Kristen kau itu yang menikahkan sama jenis itu Kristen namanya? Iya tante. Iya. Iya. Hah? Yang gereja menikahkan sama jenis itu agama kau, Kristen? Kristen itu kan ada Katolik, ada Ortodoks, Protestan. Pokoknya itu agama yang tidak Kristen, yang di Yang aku tanya itu Kristen apa dulu? Yoloting kan aku jadi. Ah. Nah, Tuh hilang. Mas Aha, ngapain kau nge-report lagi? Tuh, Lo ajaran ya, apa itu? Screenshot aku nanti nggak Bang pernah Singa. nge-report, Bang. Aduh, lupa TikTok lagi. sendiri yang report loh. Masa TikTok yang nge-report? Si Iso ini memang itu dia bongol. Parah lu. Kalau nggak mampu diskusi jangan nge-report lah. Lah iya, tolong screenshot aja kalau aku yang report. Ini orang Kamu bego ya. lama-lama nggak ada tempat ini di Komal-Komal Muslim nih kalau lama. Nggak, dia botol banget ya. Masa dia nggak tahu? Jangan kau bilang di Eropa itu atau Amerika atau UK itu agamanya agama kau mimpi ya. Mereka tuh meninggalkan semua ajaran. Jadi negara-negara yang terbanyak peminum alkohol, seks bebas itu di Eropa, di UK itu kau bilang negara kau, negara Kristen. Hah? Itu? Ah, mimpi kau. Ah, mimpi kau.
nama samaran. Si perempuan ini namanya Nisa. Yang punya ini si perempuan satu lagi si Rani. Jadi si Nisa ini kakaknya Rani, saudara kandung. Nah, jadi si Nisa sama si Rani Tuh Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi izin mampir. wabarakatuh. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Sudah ya. Oke, kalau begitu saya izin turun ada ibadah sore soalnya. Kasih Bang Inspirasi, mohon maaf semuanya kalau ada salah. Ah, Oke, ibadah selamat. sore memang ada. Ini yang disebut habaan mansura termasuk. Ada sih. Nah, bagaikan debu aja. Emang tadi si Putri Yerusalem tadi hujatannya apa aja itu? Enggak ada, dia nggak menghujat. Nggak ada menghujat. Oh, nggak ada. Ini kok banyak yang komen di bawah. Oh, penghujat itu si wanita itu tadi. Di tempat lain mungkin. Kalau di sini dia Oh, baru menghujat. Oh, saya duluan menghujat kalau dia mulai itu. Saya jagonya penghujat saya ini. Menghujat. Oh, VT-nya. Oke. Iya, VT ya. VT-nya. Oke. B. Kita muslim punya Murtadin dia modal ya, si sampai Putri 100 Yerusalem tahun tadi. ke depan untuk menghujat berdasarkan Bible dari kejadian Oh, sampai iya, wahyu sih. semua bisa dicari untuk dijadikan bahan hujatan. Kalau mereka Loh. cuman berapa 5 Lah. apa 6 itu yang diulang-ulang aja gitu, nggak keren katanya, nggak keren. Iya, makasih informasinya. Iya, baik. Gitu. Nah, tadi aku bilang Ini si dia Mozan lupa- ini undang dia aja lupa naik. bahwa Allah itu maha adil gitu. Dia lupa. Dia cuma bilang Allah maha Allah pengasih, iya. maha penyayang, tapi dia lupa Allah itu Tuhan itu maha adil. Allah itu maha adil, maha semuanya lah, termasuk maha sabar. Gitu, maha mendengar, maha tahu, gitu. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya kan? Allah itu Ya. tidak akan mengampuni dosa disebabkan karena mempersekutukan dengan yang lainnya. Dan Allah mengampuni apa saja. Artinya gini, hatta dosa syirik yang mereka lakukan selama mereka bertobat dengan syarat-syarat, maka tetap Allah itu yang disebut Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul. Yang dimaksud adalah ketika dia Allah itu maha semuanya lah intinya. sudah mau mati baru dia bertobat kayak Firaun mengaku bahwa engkau Allah tapi sudah nyawa sudah di kerongkongan, ya nggak bakal. Waktu kau masih normal Iya, kau di mana betul. gitu. Iya. Itulah keadilan Allah. Baiklah. Iya, baik. Mantap. Allah itu memang maha semuanya kok. Karena yang sekedar maha pengasih, maha penyayang, maha semua. Itu aja. Beres. Masya Allah ya, orang bertobat berdosa terus mengulang-ulang itu Allah tetap mengampuni. Yes, betul. Mengampuni ya. Yang penting kita menyembahnya Allah. Tetap menyembah Allah lah. Junjungannya yang dituhankan ini dia juga menyembah Allah loh. Bahkan di dalam PL, izin singgung dikit ya. PL Daniel 6 nomor punggung 10 disebutkan bahwa junjungannya Oten-Oten itu bersujud. Bersujud kepada Allah, bersujud pada Tuhan. Bahkan di dalam salah satu ayat dalam Aisyah itu disebutkan Elohim lah satu-satunya Tuhan. Itu. Aisyah 19 nomor urut 31. Kalau saya tidak salah itu ayatnya. Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Oten itu adalah Elohim namanya. Tuh, Elohim, alif lamet he. Tuh, atau tetramagaton. Saya kemarin dapat data dari ini juga. Ya, itu fakta. Bahkan dalam buku Ibrani juga disebut. Ya, Yesus Kristus itu juga berdoa kepada Allah dan sambil menangis itu. Doa pada Tuhan sambil menangis. Itu aja.
Iya, iya. Tapi Dinda, lucu juga nonton ini. Mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak relevan dengan apa yang mereka yakini. Ketika mereka meyakini bahwa Ishaklah anak perjanjian, ya kan? Ishaklah yang akan menurunkan Yakub dan Bani Israel. Tapi kalau konyol, kalau Ishak disembelih gimana ada Bani Israel gitu? Gimana ada Yesus? Kan ajib tuh kan. Atau kalau udah pasti Ishak, berarti kita udah tahu jawabannya. Nggak bakal, walaupun di situ perintahnya Ishak yang disembelih, nggak bakal dia disembelih karena sudah ada janji dia akan menurunkan Yakub dan akan melahirkan 12 suku Israel. Iya. Kan aneh kan gitu kan. Konyol itu namanya. Iya. Ada tamu disapa dulu. Abu Pidia sama Pak Denny, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Denny, selamat sore. Assalamualaikum, Pak Denny. Ya, selamat sore. Oh, ini Kristen ya Pak Denny ya? Oh, Muslim. Dari Protestan, Pak. Kalau Abu Pidia ini Kristen apa Muslim? Oh, Pak Denny. Saya Muslim dari Abu Pidia nih? Gimana? Muslim yang mualaf, bukan Muslim Masya dari Allah. ya. Sebelumnya apa? Sebelum mualaf apa? Saya sebelumnya Hindu. Masya Allah. Aduh, ini pencerahan Jadi dulu sebagai, deh. sorry teman-teman semuanya, suara saya kedengeran ya teman-teman ya? Dengar, Ustaz. Jelas HD, jelas high definition. Sebagai informasi lagi, banyak sekali teman-teman yang pernah jadi mu'allaf lalu berubah dia menjadi murtadin lagi, dan itu seperti tadi contohnya yang sudah pernah masuk, dulu pernah belajar sama kita juga, begitu luar biasanya, dan itulah fungsinya. Salam bang, begitulah fungsinya. Ya. Salam. Di mute dulu bang. Oke, siap bang. Aku aten bang. Iya. Siap. Itulah fungsinya berkawan. Karena saya selalu katakan lingkungan itu akan membentuk diri kita, kebiasaan kita, karakter kita. Karena apa? Lingkungan itu berpengaruh teman-teman. Ya. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai sikap temannya. Karena itulah perhatikan dengan siapa kamu ingin berteman. Dan itu yang menjadi perhatian penuh buat teman-teman yang mu'allaf. Saran saya, saran pribadi, kalau benar, kalau manfaat ambil, kalau tidak manfaat dan benar buang. Ya. Bagi teman-teman yang mu'allaf atau ada teman-teman yang memang Islam tapi dari dulu baru detik ini dia belum pernah menyembah siapa pemilik nama itu. Dia hanya menyembah nama tapi tidak pernah menyembah siapa pemilik nama itu. Maka masuklah di kajian-kajian tentang akidah supaya nggak salah faham dan fahamnya salah, dan pada akhirnya dikhawatirkan akan terjadi menjadi murtadin lagi karena pergaulan yang salah. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang menjadi murtadin itu karena pertama hampir rata-rata itu urusan pusar dan juga sampai ke lutut. Itu kebanyakan. Maka itulah hanya bisa menasehati diri saya dan juga sahabat-sahabat saya, baik yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Pribadi saya tidak peduli kalian mau menyembah sendal jepit, kancing baju, silahkan. Tapi mbok ya kasihan, Tuhan kasih kita untuk berpikir. Ya, akal ini digunakan untuk apa? Disekolahkan tinggi-tinggi itu untuk belajar, gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai akal ini malah kita pendem teman-teman. Itu saran saya. Dan saya tidak peduli kalian mau menyembah siapapun, gunung, bulan, bintang, manusia kalian sembah, silahkan. Bahkan kalau perlu kancing baju kalian sembah, tidak peduli. Tapi saya dan teman-teman semuanya hanya bisa mengingatkan, apa gunanya ada panca indera berupa mata, pendengaran, dan hati, dan juga pikiran untuk berpikir. Sayang kalau nggak digunakan. Pelajari kitab suci Anda,
baik Tripitakanya, baik yang Buddha Hindunya yang dibilang di situ ada kitab suci, baik Bible-nya yang Kristen, baik yang Muslim. Baca semua kitab Anda dan temukan kebenaran di dalamnya. Itu saran saya. Lanjut yang lainnya. Ini saya Pertanyaannya titipnya baca Abu pakai Pidia apa Mu'alaf ini? ini Aduh. dibimbing terus ya, Bung Abu Hadid sama Enggak, bacanya Ustaz kalau di Jiwa. Kristen kan diilhami Roh Kudus. Ini yang susah nih. Ya, saya cuman sebelum saya pamit, ini titip saudara mualaf kita ya, teman-teman ini Abu Pidia ini dibimbing biar kokoh nanti Islamnya sampai nanti meninggal husnul khatimah dalam keadaan muslim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya titip ya. Nah, Amin, ya, amin, salam. Saya pamit dulu mau ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Abu, Ustaz Hanafi saya izin 3 rakaat dulu. Oke. Ini Pak Denny silakan Pak Denny. Ini Pak Denny, kalau Pak Denny kan kemarin saya tahunya kan kalau bertanya apa segala macam ya saya tahu lah kan. Apalagi Pak Denny sering main di room saya. Jadi kalau bisa Pak Denny kondusif ya. Mungkin Pak Denny bertanya apa segala macam ganti-gantian aja. Kenapa? Saya Karena di menanggapi- Komal saya ini sangat edukasi terus sangat tertib. Pak Denny seperti itu. Silakan Pak Denny bertanya atau apa? Nanti ditanggapi sama Bang Abu atau Dinda kasih moderator dulu Dinda. Saya bukan ada bertanya. Ustaz Hanafi. Full Oh, moderator ada. saya udah full. Iya. Oke. 30, udah full. Udah. Nggak, kalau ada sudah, saya pikir nggak ada gitu. Saya bukan bertanya, tapi menanggapi apa yang dikatakan Bapak itu. Silakan. Kata Bapak itu tadi dikatakan dia oleh karena lingkungan. Sebenarnya enggak. Kalau kita beriman bukan oleh karena lingkungan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, kita adalah menjadi terang dan menjadi garam. Tetapi kalau kita tidak mengenal menyembah Tuhan yang benar dan menyembah Tuhan yang tidak benar, kita tidak menjadi terang. Kita bagaikan emas, ya. Makanya dikatakan dibaptis dengan api. Nah, apa yang dimaksud dengan dibaptis dengan api? Kita seperti emas itu akan dibakar, diuji. Sejahat-jahatnya lingkungan kita, ya kan? Sebenarnya kalau ada Tuhan di dalam diri kita, itu tidak akan mampu menggoyahkan iman kita, tidak. Justru sebenarnya kita harus menarik dia, menarik yang jahat itu kepada yang benar. Kalau dikatakan seperti itu berpengaruh tidak? Kembali kepada ke diri masing-masing. Oke, saya boleh tanggapi? Boleh, silakan. Boleh. Katanya Bapak itu tidak juga ya, tidak berpengaruh. Karena kalau udah dipilih Tuhan, nggak mungkin ya. Kita ingat Yesus punya 12 murid. Dan itu pilihan Tuhan semua. Tetapi gara-gara Yudas berteman dengan tentara Romawi, akhirnya Yudas jadi berkhianat. Jadi pengaruh apa itu? Pengaruh dia berkawan kan? Pengaruh teman dekat kan? Padahal Yudas ini dipilih menjadi salah satu dari 12 murid. Yudas yang paling rapat, paling dekat dengan Yesus ketika belum bergaul dengan orang Romawi. Ketika dia bergaul dengan orang Romawi, kenalah hasutan-hasutan itu, maka dia berkhianat. Gara-gara apa? Gara-gara apa coba Pak Denny jawab? Harta. Itu karena uang itu. Nah iya, jadi pengaruh kan? Teman itu pengaruh kan? Begini. Nah, ayo. Gimana? Ya, Yudas ceritanya beda. Lagi Yudas ya? Kan tadi dikatakan Bapak itu tadi mengatakan oleh karena lingkungan. Melihat lingkungannya dulu. Melihat suatu kejahatan apa yang kita lakukan. Tapi kalau Yudas memang benar oleh karena uang. Iya. Oleh karena dia hamba uang, itu kan suatu perumpamaan, Pak. Iya. Contohnya nih, ketika ada contohnya hamba Tuhan di gereja,
Tapi oleh karena uang ini banyak, itu bukan satu terjadi di gereja seperti itu. Itu suatu gambaran. Banyak hamba Tuhan sekarang jatuh oleh karena uang. Iya. Jadi bedanya sama Yudas apa? Bedanya sama Yudas maksudnya gimana? Tadi kan beda katanya. Itu beda. Nah, bedanya di mana? Yudas ya apa? Kejahatannya oleh karena uang. Iya, gara-gara dia dekat kan sama Romawi. Kenapa? Karena dia dekat sama orang yang membenci Yesus. Bukan karena dekatnya, Pak. Terus? Bukan karena Abu Hadid, anak tanya sama antum Abu Hadid. Iya. Ini Pak, Tukang bakso kira-kira ngumpul sama tukang ketoprak nggak? Enggak lah. Ya sudah itu jawabannya. Bang, hati-hati kalau ngobrol sama orang yang sudah kemasukan Roh Kudus. Kami semua kemasukan Roh Kudus, Bang. Jadi kami mengimani Yesus Kristus itu sebagai nabi. Jadi hati-hati, Bang. Lanjut. Enggak gini loh, Bang. Coba Abang ceritakan dulu bagaimana ceritanya sampai ada 12 orang yang sama Yesus. Kalau di Bible disebut mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Dengarkan, Pak. Langsung Tuhan pilih itu. Iya, dengarkan. Seandainya pun Yudas dekat dengan tentara Romawi, tetapi kalau tidak ada uang, apakah mungkin sefatal itu perbuatannya? Ya karena kenapa dia mau pergi dekat sana gitu loh? Kenapa dia ke musuhnya? Tetapi kan oleh karena uang. Bang bilang kalau orang sudah dipanggil Tuhan, harusnya dia yang bisa memberikan ini kepada orang yang di sekelilingnya. Kan Abang menolak. Dengarkan dulu, Pak. Seandainya lah Yudas dekat sama orang Romawi, tapi kalau memang terjadi ketika ditunjukkan Yudas dia menjadi pengkhianat, tanpa ada dasar uang, itu benar seperti yang kita bahas. Tetapi ketika orang Romawi memberikan uang kepada Yudas, akhirnya hati Yudas berbalik. Bukan, gini statement Abang tadi, bukan karena lingkungan. Kalau dia dipanggil Tuhan, dia yang akan mewarnai orang-orang itu. Jadi bukan, kan Abang statementnya gitu. Makanya saya katakan Yudas ini kurang apa? Tuhan yang memilih langsung. Coba bayangkan. Untuk mendampingi siapa? Mendampingi Yesus. Tuhan yang memilih langsung, Ya harusnya ketika Yudas berdekat sama orang-orang Romawi, jangan salah. Iya, dia yang harusnya bisa mewarnai mereka, mengubah mereka, merubah kan gitu. Iya. Justru dia yang berubah. Pembahasan kita kan belum selesai. Tetapi jangan salah. Orang yang dipanggil Tuhan, yang dilihat Tuhan kan bukan awal, tetapi akhir hidup kita. Apakah kita setia sampai akhir? Makanya ketika di akhir daripada akhir finish daripada perjalanan si Yudas, dia langsung mengkhianati Yesus. Itu satu gambaran itu. Iya. Sama kita. Kalau seandainya Yudas nggak dekat-dekat mereka, kira-kira dia bisa khianati Yesus nggak ya? Kalau menurut aku sih oleh karena uang Yudas. Iya, itu karena uang, karena dia kan gini, kalau ada uang ini ada perjanjian nih, karena dia sudah ada di situ dengan mereka, makanya dia terpengaruh. Iya kan? Kalau dia nggak ke situ, dia nggak akan ditawarin, diiming-imingi duit. Berarti benar. Siapa yang kau dekati, perhatikanlah siapa yang dekat. Bisa jadi kau terpengaruh gitu. Benar. Salahnya di mana? Gini, Pak. Seandainya Yudas dekat sama orang Romawi, bahwa dia menyerahkan Yesus tanpa ada embel-embel uang, oke. Persoalan embel-embel, persoalan dia sudah dekat dengan di situ orang Romawi itu yang sudah jelas-jelas nyata-nyata mereka tahu itu musuhnya Yesus. Mereka nggak suka. Kenapa lagi dia ke situ? Katanya Bapak tadi, kalau dipilih Tuhan tidak pengaruh lingkungan, dia yang akan begini dan begitu. Ternyata Yudas yang berubah gitu loh. Tapi yang seharusnya kan sudah saya bilang, kita dipanggil Tuhan itu, Pak, bukan di awal, tetapi harus di awal sampai di akhir. Lah, Bapak lebih hebat dari Yudas lah, intinya gitu. Pak Denny lebih hebat dari Yudas. Kenapa? Pak Denny lebih hebat dari Yudas, intinya di situ. Enggak juga. Karena saya juga belum tentu saya mengatakan saya orang benar. Karena di dalam hidup saya belum akhir.
Oh, jadi pengikut Yesus itu bukan orang benar. Kenapa? Pengikut Yesus itu bukan orang benar. Saya nggak bisa menghakimi, Pak. Contohnya Bukan, kan begini. Orang benar ikut Yesus, kan begitu. Orang benar ikut Yesus, orang sesat ingkar Yesus, kan gitu. Oke, terus? Nah, jadi Bapak ini tadi bilang Bapak belum benar, gimana? Loh. Kalau saya katakan saya orang benar adalah saya adalah sombong iman. Karena di dalam garis finish hidup saya belum mencapai suatu tugas. Oh, paham saya. Berarti karena gini, ikut Yesus belum tentu benar, kan gitu. Ya toh? Di dalam beriman kepada Kristus ini, Pak, bukan dilihat Tuhan dari di awal, tidak. Tetapi di akhir hidup kita yang dilihat. Makanya dikatakan yang awal menjadi yang terakhir menjadi yang awal. Betul. Jadi, seperti Bapak sendirilah contohnya. Bapak kan Muslim nih. Siapa tahu Bapak nanti jadi pendeta? Nggak tahu juga. Seperti contohnya, seperti si siapa itu? Yang orang jahat itu. Paulus. Ya, Saulus. Dia jahat, tetapi karena dia pertobatannya, dia dipanggil Tuhan. Jadi seperti juga kalian. Tapi apa dengan tadi masalah lingkungan tadi itu? Teman itu adalah agama. Jadi dengan siapa kau berteman, maka itulah agama, keyakinanmu nanti. Pengaruh nanti di situ. Pengaruhnya gimana? Ya, contoh kan sudah kita ceritakan seperti Yudas, ya kan? Padahal dia itu terpilih dari 12 murid gitu. Pada akhirnya juga dia berkhianat karena berkawan dengan penjahat. Iya. Iya toh? Kan lingkungan itu berpengaruh juga. Kan gitu. Begini loh. Bang Blender, assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana tuh akun itu lagi satu? Jazakallah khair, Bang Mufid. Begini, bro. Kita bergaul itu, Pak. Kita melakukan kejahatan itu kalau tidak ada umpamanya suatu keuntungan itu, kurasa kita tidak akan mau. Contohnya. Ya, berarti Yudas merasa bergaul ada keuntungan. Saya dapat duit nih. Ya, makanya ketika kita bergaul kepada orang lain, tidak mungkin kita tiba-tiba berbuat jahat tanpa ada suatu keuntungan bagi kita. Berarti saya Tuhan salah pilih ini. Gini ya, saya bikin mirroring ya. Salah pilih, Pak. Dengarkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ini dipilih oleh Allah. Gak ada sahabat yang berkhianat kepada Nabi Muhammad karena mereka pilihan Tuhan langsung. Ya, gak ada mereka berkhianat kepada Rasulullah. Tapi anehnya ketika 12 murid dipilih langsung oleh Tuhan, ada yang berkhianat satu. Mana? Bahkan Yesus mengatakan, dia menyesal, dia bilang seandainya dia itu tidak dilahirkan aja. Yudas itu nggak dilahirkan saja. Gimana itu? Pilihan Tuhan pun masih salah. Gimana ceritanya? Begini loh, Pak. Ketika Tuhan memilih kita, jangan kita salahkan Tuhan. Ya. Yang pertama justru kita introspeksi diri, bagaimana kita jadi salah karena pilihan Tuhan itu. Makanya ketika kita sudah menerima, contohnya ketika kita menjadi hamba Tuhan, contohnya katakanlah di gereja, ya, Tuhan memilih kita menjadi hambanya. Tetapi oleh karena perbuatan kita, ya kan, maka Tuhan akan membenci kita juga. Bukan berarti ketika masalahnya ini pilihan Tuhan. Gini. Contoh gini. Bukan berarti orang yang mau jadi ajudan presiden itu betul-betul melewati seleksi yang sehingga dia menjadi pilihan, orang pilihan itu. Artinya apa? Gak mungkin dipilih sembarang untuk mendampingi presiden itu, menjadi pengawal, gak mungkin. Itu melalui segala macam yang ketat lah. Ini Tuhan yang milih nih untuk menjadi murid dari Yesus. 12 orang. Bayangkan coba. Masih gagal juga, masih salah juga. Gini, bro. Ya. Ketika Tuhan memilih kita, ketika kita mengkhianat kepada Dia, kenapa kita salahkan Tuhan? Justru kita lah yang kita salahkan, kita ya, justru itulah disebutkan
lingkungan itu berpengaruh. Lingkungan itu berpengaruh. Intinya di situ. Tidak. Lah, Menurut saya kok tidak. Baru terus. Jadi kalau Judas berkhianat itu pengaruh apa? Yudas itu pengaruh uang. Iya, kalau dia gak ke situ bisa nggak dia dapat uang? Contohnya, kalaupun dia umpamanya oleh karena pergaulan jahat, tetapi oleh karena ada keuntungan si Yudas, oleh karena uang ini, makanya dia berkhianat. Berarti ada pengaruh lingkungan. Enggak. Karena pengaruhnya tadi uang itu tadi. Contohnya gini Pak. Gini aja Bang, simple. Kalau dia nggak ke situ, dia nggak terpengaruh. Sebentar. Ketika orang Paulus, orang Roma, contohnya. Bang Abu, kalau udah nyerah bilang ya Bang Abu ya. Ini sudah mulai nyerah ini saya ini. Mana sih? Oke lanjut. Sudah mulai saya menyerah. Sudah keringat dingin saya sudah ini. Ya kalau udah menyerah kasih aku. Oke. Bang Denny. Oke. Contohnya, seperti kita lah dulu ya. Contohnya, kalau kita berbuat mau kerjasama suatu kejahatan, kalau tidak ada suatu keuntungan bagiku, ngapain saya bergaul sama kalian? Itu namanya kerjasama itu sudah pasti ada lawan. Aduh. Karena ada keuntungan di situ. Apa keuntungan itu? Uang. Itu suatu gambaran suatu pejabat sekarang atau hamba Tuhan sekarang. Bang Denny, berarti abang belum menanamkan daya ikhlas dalam dirinya abang, karena masih berpikir tentang imbalan. Saya penjelasan dia ini begini Pak Denny, penjelasan Anda menggambarkan bahwa pilihan Tuhan itu gagal. Sebentar. Kalau saya ditanya apakah saya orang sempurna, tidak. Karena seperti yang saya katakan, saya masih dalam proses di dalam perjalanan untuk mengikut Tuhan ini. Bisa saja saya jatuh. Dengarkan dulu. Ini mau kemana? Dengarkan dulu. Iya, kalau jalan itu ada tujuan. Mau kemana jalannya? Dengarkan. Iya, perjalanannya kemana dijelaskan. Bang Blender, saya mute aja. Mainkan. Meskipun saya Kristen. Iya, perjalanannya kemana? Blender, gimana sih? Ya, jelaskan lah. Jangan kok ini maksudnya poinnya perjalanan kemana? Blender, ini tadi gua ngomong, suara gua kedengeran nggak Blender? Gua sambil jalan nih. Tadi gua ngomong nih sama dia, sama teman-teman di sini. Tadi ada Yosi, dia kan pernah jadi mu'alaf. Berubah dia jadi murtadin. Gua bilang, itulah fungsinya almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhali. Seseorang itu tergantung sikap temannya. Karena itu hati-hatilah engkau bergaul dengan siapa. Karena lingkungan itu membentuk nasibmu, membentuk karaktermu, bahkan lingkungan membentuk masa depanmu. Karena itu hati-hatilah dengan lingkungan. Tiba-tiba Denny bilang, itu tidak benar, nggak bisa begitu. Artinya dia coba berusaha jadi hakim di sini. Padahal dia bilang nggak sempurna. Komal ini edukasi, Bung. Kalau Anda mampu, maka gunakan narasi yang edukasi, bukan menyalahkan orang lain. Buktinya Yudas itu terpengaruh lingkungan. Paham, Bung? Baca Bible-mu, Bung. Gitu loh. Bro. Ya iyalah, lingkungan lah. Dengarkan lingkungan ya. Memang. Jadi aku bantah ini. Dengarkan. Ya kalau nggak muter-muter nggak oten Blender, itu oten namanya muter-muter. Lanjut. Dengarkan. Di lingkungan saya Pak, banyak orang jahat. Nggak usah sebut berarti apa. kau jahat. Berarti kau jahat kalau gitu. Dengarkan dulu. Tetapi sekalipun mereka jahat, apakah bisa kita katakan, kau jahat? Iya, kau jahat lah berarti. Jadi seperti ini. Sekalipun mereka berbuat jahat, apakah saya melakukan suatu kejahatan itu mengikuti mereka? Benar, melakukan kejahatan. Kau melakukan kejahatan sekarang ini. Loh, aku bisa buktikan kau melakukan kejahatan. Bisa buktikan. Apa itu buktikan? Apa? Kau menuhankan Tuhan yang salah, kan kejahatan itu. Waduh, kita ke situ. Mana? Kita ke situ diskusinya. Ya iyalah, kan itu kan suatu kejahatan kan, menuhankan Tuhan yang salah. Artinya kebohongan. Oke, sekarang gini, Blender.
Sekarang Allahmu pernah menurunkan Injil kepada Isa kan? Sekarang enggak, gini dulu. Kau maunya tanya Dengarkan sama dulu, aku. dengarkan, Gimana buktinya, dengarkan. Blender? Mana Iya, buktinya kau terus mengatakan kenapa? aku jahat? Iya, Allah turunkan Injil buat Nabi Isa, terus kenapa? Mau tanya yang aslinya di mana? Iya. Oke. Mau tanya aslinya di mana? Allahmu pernah menurunkan Injil kepada Isa. Nah, ingat Blender, sang sumbernya adalah oleh SWT ya. Dan Taurat diturunkan oleh SWT kepada Musa. Dan Zabur diturunkan oleh SWT kepada Daud. Sekarang Blender yang saya tanyakan sama kamu. Dan satu lagi, Al-Quran diturunkan oleh SWT kepada sang Nabi Baginda Nabi Muhammad. Kalau saya tanya, Al-Quran itu mana? Ini kan bisa kamu buktikan kan? Sekarang ku tanya, kitab Injil yang diturunkan oleh SWT, yang diturunkan kepada Isa, dan Taurat dan Zabur, di mana Blender? Bisa nggak kamu buktikan? Ada, udah dimakan sama Yehezkel. Udah dimakan. Aduh. Itu ada di situ, dia buka mulut lalu dia makan gulungan kitab itu. Tanya sama Yehezkel. Aduh. Denny, kau dengar, Denny, kau dengar ya, di Bible kau itu, banyak pernyataan Yesus untuk suruh menyembah Allah. Diam kau dulu, aku menjawab. Kau bertanya, aku jawab. Kau diam dulu lah. Kau bertanya, aku menjawab. Aku menjawab ini, kau diam dulu monyet. Iya, tunjukkan. Kau diam dulu, ya. Di Bible, ya diamlah kau. Aku mau menjawab. Kau diam dulu. Blender. Ya udah, diamlah kau. Di Bible kau itu banyak Yesus menyatakan untuk menyembah Allah. Taurat itu berisikan tentang tauhid untuk menyembah Allah. Paham kau? Nah, ya sekarang gini aja Blender. Enggak, aku tanya sama kau. Sekarang Yesus, gini. apalagi Sekarang Yesus menyuruh menyembah Allah. Siapa Allah itu? Open kamu. Siapa? Ya. Ngapain? Suruh sama aku. Tunjukkan kamu ke kamera. Kitab Injil Isa itu mana? Kau mau aku telanjang gitu? Langsung ku transfer kamu 1 miliar. Apa kau 1 miliar? Duit kau aja juga ada. Kamu 1 Kalau uang miliar. 1 miliar kau kirim lu paus hostnya nih. Kau kirim paus lu hostnya. Banyak kali gaya kau 1 miliar 1 miliar. Kalau banyak uang kau kirim hostnya di paus. Banyak kali 1 miliar. Kau buktikan dulu. Kau buktikan dulu. Kalau bisa kamu buktikan Injil kau Isa. Buktikan dulu. Kau kirim dulu paus sama hostnya. Kalau kau memang banyak uang. Banyak kali kau cerita kau. Ini aja udah jahat kau, penipu kau. Kau tadi mengatakan kau tidak jahat. Buktinya kau menipu. Uang kau 1 miliar. Iya. Kalau bisa kamu buktikan Injil Allah itu apa, Blender? Saya transfer 1 miliar. Oke. Baik. Untuk membuktikan 1 miliar itu, untuk meyakinkan aku, kau kirim dulu hostnya nih 1 paus. Biar aku yakin kalau kau ada uang 1 miliar. Ini nanti taruhan-taruhan kau tahu duit kau nggak ada. Kau kan penipu kau, banyak kali gaya kau. Kau buktikan dulu itu. Kan tadi udah dikatakan di Bible kalian itu banyak ayat-ayat ya. Yesus itu menyuruh menyembah Allah. Banyak. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita Tuhan yang esa. Itu kan di situ banyak. Sekarang ku tanya sama kau, Allah itu siapa, nyet? Kau sok-sokan pula kau bertanya lagi. Artinya pun itu nggak perlu lagi kami cari-cari. Sudah disempurnakan semua di Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu sudah disempurnakan di Al-Quran semua. Untuk apa lagi kami cari tahu? Sekarang yang mau dibahas Bible kau. Banyak Yeskiel, kitab porno, memuaskan birahi. Siapa yang buat itu? Hah? Siapa yang buat? Berani nggak kau tunjukkan sama anak kau itu? Berani nggak kau bacakan sama anak kau? Banyak kali cerita kau, dari tadi congor kau tak kemana-mana aja. Mau berak, enggak keluar tai gara-gara kau cakap. Iya. Cabut kau, cabut. Ya kau cabut kau, weh, cabut. 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 Oke. Izin bertanya, Pak, boleh? Aku Oten, Pak, izin, Pak. Oten kau ya? Kau Oten? Oten, Pak, Oten, Pak. Betul kan nih, Oten betul? Iya. Oh, kugas lo kau nih ya, kugas kau ya. Kenapa nama kau itu? Woi, kenapa nama kau itu? Hah? Kenapa nama kau buat itu? Itu apa tuh, Pak? Yang kemarin tuh kan buat akun baru, Pak. Ya kenapa nama kau itu?
Enggak apa-apa, cuman hanya sekedar nama itu, Pak. Artinya apa? Bukan apa namanya? Ibadah kau hari apa? Ibadah kau hari apa? Ibadah kau hari Jumat apa Sabat? Hari Sabat, Pak. Kenapa kau nggak buat Sabat? Kenapa kau buat Jumat? Hah? Nanti ku ganti, Pak. Pak. Kenapa kau buat Jumat? Apa alasan kau? Itu bukan Jumat, bukan Jadi Jumat apa itu, tulisan Pak. itu? Babi. Jumat Apa tulisannya? Kau monyet gitu. Apa rupanya tulisannya itu? Kenapa kau buat itu? Kenapa kau buat Sabat? Itu Jumat itu, Pak. Ya Jumat, kenapa kau buat Jumat? Apa alasannya apa? Itu cuman hanya sekedar nama, Pak. Iya, banyak kali gaya kau. Apa yang mau kau tanya? Oke, pertanyaan saya mengenai Islam. Tadi abang aku bertanya nih. Tadi abang bilang kalau Tuhan itu maha adil, kita sepakat nih. Pertanyaannya, Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, dosa apa yang menjadikan wanita itu penghuni neraka? Dan kenapa laki-laki itu disebut sebagai penghuni terbesar surga? Coba jelaskan, Bang. Nyambung nggak pertanyaan kau tuh? Hah? Ada yang paham nggak pertanyaan dia nih? Kenapa Tuhan itu adil? Terus apa pertanyaan? Nyambung nggak pertanyaan kau tuh? Iya gini, aku bacakan pelan-pelan. Jangan marah-marah, Pak. Iya, karena nama kau ini maka tensi aku. Ya udah, nanti ku ganti, Pak. Dosa apa yang menjadikan? Tunggu dulu Pak Denny, tunggu dulu. Biarkan dulu ini sayang Jumat ini. Oke. Dosa apa yang menjadikan wanita itu sehingga mereka merupakan penghuni neraka terbanyak? Coba jelaskan. Kan Tuhan Maha Adil, berarti penghuni surga terbesar itu adalah laki-laki, kan kira-kira begitu. Dari mana kau dapat keadilan Tuhan dalilnya itu? Dalilnya dari mana kau dapat? Tadi aku dengarkan, Pak. Oh, udah, aku ganti pertanyaannya kalau nggak bisa jawab. Ya, bukan nggak bisa jawab. Dari mana dalilnya kau dapat? Kau dengar atau memang kau baca dalilnya? Ya udah, tadi kan dijelaskan sama Pak Sanjungan tadi. Udah, aku mau bertanya kan bukan berarti menghujat, kan tidak tahu. Kan begitu, Pak. Oh ya, silakan. Bohong, dia jangan berdusta Jumat. Kau dapat dari mana kalimatku wanita paling banyak? Kau kan Kristen gak boleh dusta tadi kata Denny. Kenapa kau malah berdusta di sini? Apa yang kau omongin? No, kau harus klarifikasi. Apakah aku mengatakan wanita itu dan laki-laki banyak masuk neraka? Di mana aku ngomong gitu? Tadi Bapak bilang penghuni neraka itu terbanyak adalah wanita. Kan itu yang kutangkap. Sekarang aku nggak ngebahas itu dari tadi. Kau aja yang timbulkan itu. Aku ngebahas tentang bahwa seseorang itu tergantung perangai sikap dari temannya. Karena itulah seseorang itu bergaul, pilih dengan siapa dia mau bergaul. Yaudah, aku ganti. Aku ngomongin neraka. Ku ganti pertanyaannya, Pak. Kalau nggak diakui, Pak. Iya, ku ganti, Pak. Nanti aku jawab. Aku bisa jawab apa yang kau pertanyakan. Sekarang esensinya kamu mau tanya apa? Iya, ini kan tadi Bapak wanita lebih banyak masuk neraka gitu. Enggak, ganti aja lah, Pak. Udahlah, kita hapus lah itu, Pak. Yang kedua, Pak. Kalau kau memaksa, aku bisa jawab. Andaikan kau memaksa. Enggak, Pak. Aku biar puasnya, gitu loh. Aku belajar masih, Pak. Kelas 3 SMK masih, Pak. Oh ya sudah, aku akan kasih pelajaran kelas SMP-nya. Silakan. Oke. Yang kedua, kenapa Muhammad itu diracun padahal Allah sendiri memberikan malaikat-malaikat itu berlapis padanya? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaannya, kamu mendapatkan Nabi Muhammad beracun tuh hadisnya di mana? Tunggu dulu, Pak. Tunggu, ku habiskan dulu pertanyaannya, Pak. Main data atau mau main congor-congoran di sini? Pengakuan yang ada, kira-kira begitu. Oh ya, kalau cuman mau pengen pinter-pinteran kan boleh ngambil rujukan dari mana, nggak perlu lagi kita pakai data berarti di sini. Cuman pakai asumsi doang kita debatnya di sini, gitu. Aku orang awam yang tidak mengerti dalil-dalil. Sekarang kau orang awam, banyak kali gaya kau. Kau pertanyaan titipan kau ini, banyak kali gaya kau. Dari mana dalil kau ambil? Lain kali sebelum bertanya, pikir dulu apa yang ditanyakan. Kalau saya nanti bertanya, saya dapetnya informasi dari mana? Mana datanya, dapat dari mana dia, itu caranya. Gitu loh. Tapi kalau seumpama nggak dapat datanya dari mana, artinya Anda fitnah. Gitu loh. Oke, aku minta maaf. Kemudian
pertanyaan ketiga nih, anggaplah nggak bisa dijawab nih. Kita tahu nih Nggak Bang. bisa dijawab, Anda nggak bisa jawab saya. Dapat data dari mana Anda informasi itu? Anda yang berbohong di sini. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nggak bisa jawab ngomongnya. Ngadi-ngadi nih orang. Jumat, gini aja. Iya, Pak, Kau siapa? sama aku kasih kau 10 pertanyaan, aku 1 pertanyaan di akhir. Gimana? Cocok? Hah? Boleh Cocok? kasih aku pertanyaan, tetapi Kalau aku mau nggak kali bisa kau, jawab. ku Nggak kasih apa-apa kau kan? kesempatan 10 pertanyaan di sini. Biar tahu kok. Selagi Yaudah, ini siap. masih suasana Idul Adha, silaturahmi oten-oten bertanya sama aku 10 pertanyaan kau jawab dengan cepat. Ayo. Oke. Apa? Silakan. Tadi yang kedua hangus ya, aku rasa belum bisa jawab. Kemudian yang ketiga. Dia belum bisa jawab, dia framing sendiri data. Kau pertanyaan dari mana datanya, Gabrul? Iya. Bacakan bro, bacakan. Cuman congor doang mah nanti dijawab congor salah. Datanya dari mana? Nggak bisa dijawab. Kau bertanya dapat rujukan dari mana? Itu kalau mau diskusi secara akademis. Pertanyaan Jumat, maksudnya gini Jumat, Pak Dini izin ya saya mute dulu. Gini Pak Jumat, saya mau bertanya nih Ustaz Hanafi, ini ada di hadis ini nomor sekian. Nah hadis itu isinya bla 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 bla. Nah yang saya mau tanyakan maksudnya dari hadis ini apa Pak? Kok bisa ya gini gitu loh caranya bertanya. Biar aku yang jawab. Bertanya kau. 10 pertanyaan kau, apa lagi? Kurang Kau handle dulu lah Bang Blender, aku sholat maghrib dulu lah. Teman-teman handle dulu semua. Izin parkut. Iya Bang. Siapa? Oke. Pakai data Jumat. Tanya dulu sama Blender. Lanjut. Iya, ini Pak Blender, hormat kali aku Pak. Kalian atas-atasanku, udah lebih tua kalian. Ini aku tahu karena aku bertanya. Tanya aja udah satu. Yaudah. Apa pertanyaan kau? Kita tahu nih Pak, kan Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, kan benar? Kan itu kan tadi pengakuan abang kan itu kan? Ya, Timbul pertanyaan. terus apa lagi? Apakah Alkitab itu belum sempurna sedangkan Alkitab itu sudah selesai, yang artinya tidak boleh ada kesempurnaan? Udah sempurna. Quran udah sempurna. Udah. Pertanyaan kedua. Oh berarti nggak ada jawaban, oke. Nggak ada jawaban, kepala otak ada jawaban. Udah sempurna aku bilang. Apanya kau? Santai Pak. Kalau nggak ada jawaban itu nggak tahu aku, nggak ada jawaban. Apanya kau? Kau bertanya Quran itu mana? Udah sempurna, udah aku jawab. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua. Oke. Tadi Bapak itu mengatakan kalau ada komunikasi, tidak apa-apa aku masuk neraka. Yang penting aku bisa mengakui kalau Allah itu adalah Tuhan. Kan kira-kira begitu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang itu dikatakan benar sementara dia sudah di neraka? Nah, itu yang kedua. Coba jelaskan. Oke, hanya orang-orang Kristen yang masuk neraka kekal selamanya. Oke, pertanyaan ketiga. Tadi ada pengakuan ya Pak ya? Kan? Ku jawab udah. Iya, tadi ada pengakuan. Oke. Pengakuan apa? Berikutnya. Ketiga. Oke. Apakah saat pria yang meniduri 72 bidadari itu Allah menyaksikan itu? Karena di situ otak kau nggak ada, otak kau di pantat. Keempat. Lanjut, udah ku jawab. Santai Pak. Ya santai, udah ku jawab dengan cepat ku jawab. Aku nggak seperti kalian. Terus. Oke, kalau Al-Quran itu suci, kenapa Al-Quran itu dituliskan oleh tangan manusia? Kenapa dituliskan tangan manusia? Siapa yang mengatakan tuliskan tangan manusia? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Udahlah Pak, marah-marah Pak, udahlah Pak. Oke, jawab. Karena turunkan lagu Pak. Baik, sebentar. Karena kitab-kitab kau itu berbahasa porno paling banyak. Lanjut. 4, 5. Gini Bang, jawaban dia tadi gini ya, pertanyaan dia, apakah Allah menyaksikan? Lah sekarang begini, kau di dunia melakukan hubungan, apakah Tuhanmu melihat nggak? Menyaksikan nggak? Enggak lihat. Sejauh yang ku tahu melihat. Nah, ya sudah, sama aja, jangan usah ditanya. Makanya jawabannya cocok kan, otaknya di pantat. Itulah dia. Coba 5. Ya, cukup Pak. Aku hanya diskusi aja ya Pak. Ampun. Iya, bertanya masih ada 5 lagi. Masih ada 5 lagi pertanyaan kau. Bukan ampun Pak. Jadi nggak dapat diskusinya gitu loh Pak. Lo nggak dapat. Aku menjawab sesuai dengan pertanyaan kau dengan cepat. Lagi satu pertanyaan lagi. Kenapa ditulis oleh manusia? Kalau malaikat yang tulis kami nggak bisa baca. Udah selesai. Jawaban itu jelas. Iya benar-benar. Ampun. Cukup lah Pak. Cukup Oke, Pak. aku bertanya
bertanya ya. Enggak. Oh iya, itu kan perjanjian. Perjanjian. Pertanyaan satu, lanjut Blender. Enggak, Pak. Loh, enggak cuma ada lari kau, weh. Curang kau. Saya menjawab. Siapa yang mau jawab? Kau Denny mau jawab. Kau Denny. Oke, baik ya. Jawab Di pertanyaan Bible saya. kalian itu ada namanya Saulus atau Paulus, benar? Kamu open cam, tunjukkan Injil Isa. Maknya inilah open cam. Kau suruh kali kau sama pantatku tengok ya. Suruh kali kau sama pantatku ya. Tadi sih kau open cam aja kau. Aku mau bertanya. Di Bible kau itu, Tunjukkan kitab ya. Injil Isa itu Kau tadi di nantang mana? kali. Kau mau jawab longor Denny. Kau suruh kali kau sama aku sama pantatku kau tengok ya. Mau telanjang aja kau. Nanti kau DM aja tuh suruh kali kau. Aku mau bertanya. Berani nggak kau dengan pertanyaanku? Hah? Tunjukkan Injil Isa itu mana? Ngapain ku tunjukkan pantatku sama kau? Udah gila kau ya? Loh, Allahmu menyuruh kamu. Dengar, kau tadi menantang aku. Tadi kau menantang aku. Apakah Allah Sekarang aku mau bertanya sama kau, bisa nggak? Bisa nggak kau? Pada kitab yang tidak ada. Wih monyet, bisa nggak kau bertanya? Aku bertanya. Hah? Tadi kau nantang kali, kau mau jawab. Loh, tolong. Tunjukkan kitab Injil Isa Oke. itu mana? Aku bertanya ini tentang Yohanes 1 ayat 1. Tentang Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke. Tunjukkan Injil Isa itu Denny apa? Mana sih? Blender. Bodat. Tadi kan aku bilang di Bible kau itu, di Bible kau, Bodat. Di Bible kau itu ya, Injil itu berisikan tentang tauhid untuk menyembah Allah satu-satunya. Udah. Sekarang Injil Isamu yang saya tanya. Apa? Iya sekarang di Bible kau itu, monyet, di Bible kau itu, di Bible kau itu Yesus menyembah Allah. Siapa itu Allah? Hah? Siapa itu? Saya Siapa bertanya apa, Blender? Siapa itu? Tunjukkan Injil Isa yang diturunkan Banyak Allah. ngapain lagi harus kami cari? Semua sudah disempurnakan di Al-Quran, paham kau? Itu diturunkan Allah loh. Gimana? Ya semuanya sudah disempurnakan karena kalian penipu merubah-rubah kitab-kitab sebelumnya. Kalian telah merubah-rubah kitab sebelumnya. Suatu kau monyet ya dengar kau ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dengar, diam kau monyet, diam kau. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan? Woi bangke, Denny bangke. Semua orang Islam takkan mampu menjawab. Kalau kau kejang-kejang kau kalau aku masuk. Pak Denny gantian dong ngomongnya Pak Denny. Aku mau jawab. Kau paham nggak? Makanya yang muslim diam kau monyet. Kenapa kejang-kejang? Orang bertanya, kau bertanya, aku menjawab. Iya, jawab. Kau kepanasan. Kau diam. Gak perlu lagi kami cari. Dengar, diam kau Denny, monyet. Gak perlu lagi kami cari, ya. Semua sudah lengkap dan sempurna di Al-Quran. Gimana sih? Babinya ini memang nih gak ada otak. Kau bisa ditanya nggak, monyet? Tapi Taurat. Ketawa kan bilang babi ya? Dibilang babi ketawa kau, bodoh kali kau. Coba. Orang dibilang babi marah, dia bilang babi ketawa. Iya. Gila kau dah. Taurat itu mana coba? Iya ketawa Jumat teman Siman kau ketawa kau dibilang babi. Hei, bukan gini loh bang. Ketawa nggak kau? Iya, kitab Taurat itu mana yang kau dibilang babi itu? Ayo mana? Degil kali memang. Kayak gini lah Kristen nih. Kayak gini lah Kristen. Aku tanya sama kau. Jumat. Ya. Miliar, kau kirim lu paus kemari monyet. Kau kirim lu paus biar ku buktikan. Tunggu taman sekolah aku bang. Tunggu taman sekolah kalau kirim. memang kau ada 1 miliar. Banyak kali cerita kau. Kalau memang uang kau ada 1 miliar, kau kirim kemari. Paus, coba kau tes dulu. Ada tertulis bang. Akar dari permasalahan adalah uang. Jangan mencari. Jangan ini bang. Jangan membuat edukasi seperti ini hanya karena koin gitu loh bang. Malu kita bang, malu. Bagaimana aku mau percaya sama si Longor ini 1 miliar taruhannya? Ya buktikanlah. Ya, kan Congor dia menantang untuk taruhan. Dari mana aku tahu dia punya 1 miliar? Blender babi anjing. Dari mana? Sekarang gini ya, dengar. Aku mau tanya. Dengar. Ini hari Minggu. Aku emosi kali ini hari. Tadi pagi rame kali orang pulang dari gereja, nyebrang suka hati pulang dari gereja, rame macet puki aku kleson tin sampai aku sak berak terkincit aku di kendaraan gara-gara kalian suka hati. Pertanyaan aku, di mana ada tertulis Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Coba, buat macet aja di mana? Di mana tertulis? Blender, dengar dulu. Blender. Hei, sekarang aku bertanya, di mana ada tertulis kalau Yesus mengajarkan ibadah ke gereja?
Gara-gara itu terkincit aku tadi di jalan, perjalanan, gara-gara lagi buat macet aja. Hah? Coba tunjukkan di mana tertulis Yesus mengajarkan ibadah ke gereja. Kalau kalian bisa jawab, nah ini paus baru. Ada yang menyumbang paus sama kalian. Kalau kalian bisa jawab, nah ini baru jelas. Lari kau Denny, mati kau, mamcet kau, budak. Kau dari tadi mau ngoceh aja kau di sini. Di mana tertulis? Aku gara-gara itu tadi pagi macet pas pulang dari gereja, rame kali. Iya. Nyebrang suka-suka hati, ketawa-ketawa, iya, macam jalan orang ini aja, pukimaknya orang ini memang iya, tin buat macet aja. Terakhir aku sak berak, woi, pinggir kalian, ketawa-ketawa, haleluda, kata, iya, di jalan, tengah jalan kayak itu, haleluda, nyebrang, woi, tin, macam jalan kepala otak kalian aja memang pulang. Dari sini aku tanya, woi, monyet, kau di mana kau ngajarkan ke gereja? Siapa yang ngajarkan ke gereja? Suka-suka hati kalian aja kalian buat macet. Sekarang aku tanya kalian dulu, hotel di sini. Di mana tertulis, mana lu? Di mana tertulis Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Kau jawab lu, mana lu? Jangan buat macet lagi minggu depan nih. Gara-gara terkincit aku di jalan. Coba mana lu? Kau jawab lu, mana lu? Buat macet aja, nyebrangnya suka-suka hati, ketawa-ketawa, nyebrang. Yuk, macam ini aja, nyebrang aja. Ya gila kali ah. Bolak-balik nyebrang, buat macet, kantin, di klakson gak peduli. Iya, enak-enak aja orang nih. Kanan kiri gereja, tau lah di Medan ini banyak kali gereja. Nyebrang suka-suka hati, ketawa-ketawa. Monyet juga. Jumat, gimana Yesus ngajarin gereja Jumat? Lebih baik mana bang? Yang memang dimana tidak Yesus ada. mengajarkan ibadah gereja? Kau tunjukkan dalilnya. Oke, sekarang aku balikkan pertanyaan sama bang, boleh? Ngapain kau balik bertanya monyet? Aku tanya sama kau, di mana tertulis? Aku balik pertanyaan abang, boleh? Ngapain aku bertanya? Kenapa kau balik bertanya? Jawab dulu pertanyaan Blender Jumat, jawab dulu. Oh gini bang, sebagai orang Kristen yang percaya juru selamat, kami itu kan kenapa sih gereja? Bukan gerejanya yang terpenting, tetapi orangnya yang datang ke situ itu kan tempat. Tengok, yang ditanya di mana tertulis Yesus mengajarkan ibadah ke gereja, Bang Ki? Tidak ada bang, tidak ada. Kenapa Tidak rupanya? ada. Siapa yang mengajarkan kalau gitu? Tidak ada, kenapa rupanya kami gereja? Ya kalau tidak ada, siapa yang mengajarkannya? Ya udah, kenapa bang bom gereja-gereja yang ada? Kalau tidak ada, siapa yang mengajarkannya? Kemana-mana kau cakap, tidak ada. Makanya wajar kalau izin gereja itu tidak pernah disetujuin. Karena kalian mengakuin tidak ada izinnya. Tidak ada Yesus mengajarkan ibadah gereja. Jadi siapa yang mengajarkan itu? Hah? Aku mendengar dari pendeta Bernard Silalahi, Birahi Silalahi, STH, DTH, MTH. Tahu nggak? Setiap minggu mereka buat lelang perpuluhan. Lelangnya apa? Ikan arsi, salak, beras. Tahu nggak lelang sampai berapa? 2 juta, 3 juta. Ku tengok pendetanya poligami, kawin lagi. Bah, gila bah. Uang perpuluhan kalau terkumpul banyak langsung tuh. Uang perpuluhan terkumpul banyak. Udah berapa banyak? Banyak. Udah oke, mainkan. Joget, dugem. Ini kubongkar sekalian. Ini pendetanya mengatakan dugem. Jadi kalau misalnya nggak ada uang perpuluhan, nggak terkumpul cemana? Ya lemaslah, cepat pulang. Terus minuman. Makanya mereka dibenarkan mereka ini mabuk. Karena apa? Kalau mereka mabuk nggak sadar dengan ajarannya. Mabuk, makan babi. Makan orang babi kan bodoh-bodoh, orang itu bodoh-bodoh bukan pintar. Orang yang makan babi itu bodoh-bodoh bukan pintar. Kan gitu. Aku udah tanya, itu pendeta, itu namanya bukan pendeta Bernard, pendeta Birahi ya. Pendeta Birahi Silalahi, STH, DTH, MTH. Jadi tanya sama dia, pendeta itu mengatakan gitu, kami kalau udah terkumpul uang perpuluhan, joget, nari-nari, segala macam. Tapi kalau enggak, cepat kali pulang. Udah, khotbah 1 jam, pulang. Sedih dia, enggak terkumpul. Lali mana lu?